Bapak Ibu sudah jelas. Ya, Daniel dan teman-temannya seringkali dianiaya karena ketaatannya kepada Tuhan. Tapi sekali lagi, Tuhan selalu membuktikan kehadirannya di tengah-tengah persoalan pergumulan himpitan yang dialami oleh Daniel. Kita ambil contoh. Lagi-lagi waktu Daniel tidak mau menajiskan diri waktu mereka jadi mahasiswa. Ya, mereka menjadi hanya makan sayur-sayuran saja. Itu tidak langsung memusnahkan mereka, itu tidak langsung mematikan mereka tanpa karbo loh itu. Tanpa karbohidrat kan, tanpa nasi kan kira-kira begitu. Tanpa gandum, cuma sayur-sayuran, tanpa daging pula. Mereka sudah pula 10 kali lipat kepintaran tadi. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Rupanya sehatnya kita bukan hanya ditentukan oleh makanan, berapa banyak makanan yang kita minum. Atau makanan yang kita nikmati. Bukan ditentukan itu kita sehat. Tapi karena pertolongan Tuhan. Ini catatan penting. Jadi Bapak Ibu. Sekalipun kita tiap-tiap hari tidak pernah makan menu di hotel bintang 5. Ya. Mungkin yang kita makan itu di rumah pas-pas. Apa itu? Iya. Pagi tempe, siang tahu. Nanti sore balik lagi. Tahu, lalu besoknya balik lagi tempe dan tahu. Tapi kalau kita meminta Tuhan berkati, itu juga lebih powerful untuk memberikan kekuatan dan kesehatan. Amin Bapak Ibu ya. Ini makna rohani loh buat kita. Dari apa yang dimakan oleh Daniel. Kan gitu. Jadi perlu kita sebenarnya melibatkan Tuhan. Di dalam setiap ruang aktivitas termasuk juga dalam hal masalah apa? Menikmati makanan dan minum. Karena hari-hari ini ada banyak orang ya berantem hanya masalah makanan. Nyuri hanya masalah persoalan makanan. Begitu. Yang kedua, menolak penyembahan patung. Itu jelas tadi akibatnya Daniel dan teman-temannya dimasukkan, dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Artinya di sini Daniel dan teman-temannya hanya memuja dan memuji Tuhan yang satu. Seperti Tuhan yang kita puji. Mereka tidak takut kehilangan posisi. Mereka tidak takut kehilangan fasilitas, jabatan. Tidak takut mereka. Karena mereka lebih takut sama Tuhan. Sebab mereka paham dan sadar. Hidup saja oleh karena Tuhan. Okay. Jadi pejabat saja juga karena oleh Tuhan kok. Itu konsep berpikir mereka. Mereka untuk itu mereka tidak pernah takut mempertaruhkan setiap apa yang pernah Tuhan percayakan kepada mereka. Sekalipun mereka harus mengalami hukuman ini. Dan nanti akan saya jelaskan apa kisah terakhir. Puncak terakhir posisi Daniel akan saya jelaskan. Dari hasil kesetiaan dia dan teman-temannya untuk mengasihi dan percaya. Ingat Bapak Ibu, hal yang berikutnya adalah konsisten dalam berdoa. Gara-gara Daniel berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya apa? Dia dijebloskan ke dalam gua singa. Hanya karena berdoa. Karena waktu itu sudah ada peraturan, sudah ada perundang-undangan di negara itu, di kerajaan itu. Dilarang ada masyarakat. Apalagi pejabat negara, aparatur negara seperti Daniel dan teman-temannya. Tidak boleh menyembah ke Tuhan yang lain selain daripada Tuhannya Nebukadnezar. Itu apa? Patung. Itu sudah dibuat dalam undang-undang mereka. Tapi Daniel tetap punya keteguhan hati. Tidak. Tuhan, kalau bicara masalah Tuhan, Tuhanku hanya satu. Itu konsep mereka berempat. Dengan demikian, ada undang-undang, ada peraturan yang seperti itu begitu keras mereka lawan. Karena ketaatan dan hormat mereka kepada Tuhan 2 kali lipat daripada ketaatan, kehormatan mereka kepada Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini penting buat kita. Apalagi hari-hari ini. Sekalipun kita dilarang oleh aturan di negeri ini. Beribadah. Doa kepada Tuhan kita. Yang dirikan gereja. Kita harus tetap beribadah, berdoa, mendirikan gereja. Yang diajarkan oleh Daniel buat kita. Dan ketaatan kita kepada Tuhan. Pasti dihormati, dihargai, diberkati oleh Tuhan. Sekalipun bisa kita terancam.
Saya pun pernah berkali-kali terancam oleh hal-hal yang begitu, Bapak Ibu. Sering saya alami. Tapi bagi saya enggak. Saya hidup oleh karena Tuhan kok. Saya selalu lebih memilih apa maunya Tuhan. Ini perlu kita belajar dari Daniel, Bapak Ibu. Jangan ketakutan. Kedaulatan Allah atas penguasa dunia. Artinya meskipun Daniel dan kawan-kawannya bolak-balik dikerjain. Bolak-balik dihukum. Alias mengalami penderitaan kesukaran. Tetapi Allah tidak pernah membiarkan apalagi meninggalkan mereka. Sama Bapak Ibu. Ketaatan kita kepada Tuhan seperti Daniel. Mungkin akan membawa konsekuensi. Tapi ketahuilah. Tuhan itu selalu hadir tepat pada waktunya. Mulut singa ditutup rapat oleh Tuhan. Rapi-rapian tadi dibatalkan Tuhan. Bahkan yang jadinya dihukum siapa? Orang yang sudah mempersiapkan perapian tadi. Orang yang mendorong Raja Nebukadnezar menghukum Daniel dengan masukkan ke dalam gua singa. Orang-orang itu akhirnya dimakan oleh singa itu. Artinya apa? Kalau Tuhan bekerja, tidak sulit bagi Tuhan untuk membalikkan. Orang yang fitnah kita mengalami dari apa yang dia fitnahkan kepada kita. Itu hebatnya punya Tuhan. Allah memberikan Daniel dan teman-temannya hikmat. Saya sudah pernah jelaskan hikmat itu melampaui daripada pengetahuan. Hikmat itu artinya adalah kemampuan khusus yang diberikan Tuhan kepada orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Mengelola, menyelesaikan, menuntaskan setiap persoalan yang amat sulit dan sukar. Yang tidak bisa diselesaikan dengan akal pikiran manusia lewat ilmu pengetahuan. Tapi bisa diselesaikan dengan namanya hikmat. Daniel dapat itu. Ini hanya Pak Tuhan, bisa nggak kita dapat hikmat juga dari Tuhan? Seperti Daniel. Bisa. Bukankah Amsal mengatakan, kalau engkau kekurangan hikmat, mintalah daripada Bapak Ibu, minta dari Tuhan. Karena terlalu banyak masalah, persoalan, pergumulan dalam pekerjaan, usaha, bisnis, rumah tangga kita tidak bisa kita selesaikan dengan pengetahuan kita. Dengan pengalaman kita. Dengan ilmu kita. Dengan kreatif kita. Nggak bisa. Tapi dengan hikmat. Semuanya bisa selesaikan. Kita minta dari Tuhan Bapak Ibu. Daniel bisa menafsirkan mimpi Nebukadnezar. Sedangkan staf karyawannya yang nggak bisa Bapak Ibu. Lagi-lagi ini bicara tentang bagaimana Tuhan luar biasa memberkati Daniel karena ketaatannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Sama Bapak Ibu. Mari kita pilih taat dan setia seperti Daniel kepada Tuhan. Melebihi daripada pemimpin kita di dunia ini. Melebihi daripada pemimpin kita di kantor. Maka Tuhan akan memberkati kita dengan hal-hal yang mimpi yang didapatkan oleh Nebukadnezar dikonfirmasi, diartikan oleh Daniel. Waktu itu kan mimpinya tentang patung yang besar. Patung yang besar itu melambangkan kerajaan-kerajaan dunia yang pasti diruntuhkan oleh Tuhan. Dan memang dalam perjalanannya kerajaan Nebukadnezar yang sangat merasa diri besar pada waktu itu diratakan Tuhan juga. Dan sampai sekarang juga kuasa Tuhan itu berlaku bagi setiap negara di dunia ini. Bisa Tuhan ratakan. Ada tulisan tangan di dinding saat perjamuan Raja Belshazzar. Ini juga tidak dipahami oleh Raja Belshazzar artinya. Lagi-lagi diminta Daniel untuk menjelaskan. Daniel berkata, oh arti tulisan itu adalah teguran, koreksi. Peringatan untuk Anda sebagai Raja. Penghakiman buat Anda. Lagi-lagi, ketaatan kepada Tuhan berbanding lurus dengan berkat yang diterima oleh Daniel. Mari kita lakukan hal yang sama. Yang berikutnya bagian B, ciri khas penglihatan. Apokaliptik, artinya apokaliptik itu pengungkapan ya, atau revelation. Ya, bahasa sederhananya sebenarnya. Apokaliptik itu adalah Tuhan membuka semakin lebih lebar dan panjang dan dalam. Dan rencana-rencana Tuhan bagi kehidupan manusia di dunia ini bukan hanya yang terjadi saat ini, tapi juga untuk di dunia akan datang. Itu bicara masalah di surga. Pasal 7-12 menjelaskan tentang hal ini. Mari kita lihat contohnya. 4 binatang di Daniel pasal 7. Penglihatan 4 binatang buas yang keluar dari laut itu melambangkan
kerajaan dunia. Kerajaan dunia itu macam kerajaan iblis. Akan datang sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi memang sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Tuhan masih kasih kesempatan sebenarnya si iblis itu untuk bertobat. Tapi dia tetap ngegas tidak mau bertobat. Maka dia terus memprovokasi setiap pemimpin-pemimpin yang tidak bertobat kepada Tuhan untuk membuat salah persoalan di tengah-tengah rakyat dan bangsanya. Dan bahkan juga ya memerangi bangsa-bangsa yang percaya kepada Tuhan. Itu pasti terjadi. Dia sedang dalam proses kok sekarang. Itu arti dari 4 bintang. Anak manusia di pasal 7 ayat 13 sampai dengan 14. Itu adalah penglihatan terhadap Yesus. Yang akan datang dengan awan-awan dari langit. Ini bicara prosesi nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu mencari gunung tertinggi di Indonesia. Ya, salah satu gunung tertinggi di Indonesia kan ada di Papua ya. Nggak usahlah kita kumpul di sana untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tenang aja lah di rumah sendiri, di kantor, dalam usaha bekerja, dalam usaha, dalam berbisnis. Tenang aja lah melakukan pekerjaan kita sambil menjaga kekudusan di hadapan Tuhan ya. Di situ pun Tuhan tahu kita, di situ pun Tuhan datang akan menghampiri kita untuk menyambut kita sama-sama diangkat ke surga. Itu arti anak manusia. Domba jantan dan kambing jantan. Penglihatan ini disampaikan oleh Tuhan dalam Daniel pasal 8. Ini adalah nubuat perseteruan, peperangan, konflik antara kekuasaan Media dan Persia yang dilambangkan dengan domba jantan dan Yunani, kambing jantan. Artinya pertempuran antar bangsa dengan bangsa lain akan semakin masif kita lihat ke depan. Karena itu adalah pengenapan dari Alkitab. Bahkan konflik di dalam antar satu bangsa akan makin muncul terjadi. Bapak Ibu, bencana Sumatera. Itu juga tidak terlepas. Bagian dari bahwa kita hari ini ada di zaman akhir atau akhir zaman. Tapi tolong jangan langsung klaim Tuhan Yesus datang besok lusa. Itu sesat itu. Karena hobinya orang Kristen zaman sekarang begitu tuh. Ada satu peristiwa pada bencana alam langsung. Ya. Besok umumkan. Yesus pasti datang. Jadi ini kadang-kadang orang Kristen yang belum bertobat nggak sabar gitu. Selalu mau mendahului Tuhan. Padahal Tuhan bilang, tidak bisa. Hanya aku yang tahu. Ya. Nah di bagian yang keempat, kerajaan Allah yang kekal. Apa artinya itu? Kerajaan negara-negara di dunia ini akan dinolkan oleh Tuhan suatu saat. Pada saat dia datang kedua kali. Maka hanya ada satu kerajaan nanti. Dan raja kita hanya cuma satu. Siapa? Tuhan Yesus. Raja yang kekal. Raja untuk selama-lamanya. Itu bicara masalah di surga. Itu artinya itu Bapak. Kerajaan yang didirikan oleh anak manusia atau Yesus. Yaitu surga tidak akan pernah binasa. Itu gambaran surga. Kerajaan Yesus itu nanti yang akan total dan kekal itu artinya apa? Kerajaan yang kekal di surga. Jadi di surga Bapak Ibu tidak ada lagi ada negara Indonesia, negara Iran, apalagi Amerika.